Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizzulfi 'indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Faslun fil aqiqah. Qila al-ula tasmiyatuha dhabihah aw nasikah li basya'ati lafzil aqiqah li'annaha qad tash'ur bi anna al-walada ya'uqqu walidayhi wa wurudi lafzin nasiqah fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yansuqa an waladihi falyaf'al. Wa fi hasyati Syekh Al-Bijuri wal mu'tamad annahu la yukrahu li wurudihi fil hadis wal ihtimali qawnihi li tashri' fala yunafil qarahah khilafal mutabadir orang yang bertabil isyar mutaqaddim annahu ba'id. Faslun fil aqiqah. Nah, selanjutnya adalah tentang akikah. Walaupun akikah ini tidak ada hubungannya lawan Zulhijjah, tidak ada hubungannya lawan musim haji, cuma bab ini berdampingan lawan bab udhiyah karena tata cara pelaksanaannya yang ada kemiripan. Kalau segi waktu ada hubungannya. Kenapa? Nah, qala wal aqiqatu mustahabbatun. Aqiqah itu mustahabbah, sunnah. Wa hiya adz-dzabihatu 'anil mauludi yaumas sabi'i. Itu adalah sembelihan untuk satu kelahiran pada hari ketujuh. Definisinya kayak itu. Hewan yang disembelih gasan berselamatan hari ketujuh bayi. Berselamatan umur 7 hari. Nah, nyembelih kambing. Wa yudbahu anil ghulam syatani wa anil jariyati syatun. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Idealnya kayak itu. Al-aqiqatu fil lughati ismun lisya'ril ladzi 'ala ra'sil maulud. Nah, al-aqiqah ini pada asalnya artinya tuh adalah nama rambut di atas kepala bayi yang hanya lahir. Asalnya itu, tetapi wahya fi syara' dalam syara' akikah itu adalah ismun lima yuzbahu fil yaumis sabi'. Nama untuk sesuatu yang disembelih pada hari ketujuh. Yauma halqi ra'sih, hari kepalanya digundul. Tasmiyatun laha bismi ma yuqarinuha wa qila ghairu dzalik. Wal aslu fi istihbabiha haditsu Aisyah radhiyallahu anha wa haditsu Samurah wa ghairuhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akikah hukumnya sunnah ini berdasarkan hadis Nabi, yaitu bunyinya al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu fil yaumis sabi' wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Al-ghulam ini kalau secara arti dasar kalau di hadis ini anak, entah anak laki atau bebinian, nah kayak itu. Walaupun kalau rancak tasmiyah itu gulam ini identik anak laki-laki, tapi di hadis ini maksudnya anak binian kayak itu juga. Murtahanun bi aqiqatihi, tersanda karena kikahnya. Nah,
al-ghulamu murtahanun bi haqiqatihi ma dzaba ilayhi al-Imam Ahmad haitsu qala hadza fi syafa'ah yuridu annahu idza lam ya'uq anhu famata tiflan lam yashfa' fi abwai. Jadi ada pendapat yang mengatakan apabila ini pendapat Imam Ahmad lah, murtahanun bi haqiqatihi itu, nah maksudnya adalah itu kan secara arti tersanda karena akikah itu secara arti. Cuma jari Imam Ahmad maksudnya itu adalah kayak ini, idza lam ya'uqa anhu famata tiflan, misalnya kekanakannya itu nah meninggal pas lagi masih halus belum diakikahi, lam yasma' fi abawai, kadakawa memberi syafaat gasan kuitannya. Ini salah satu pendapat makna murtahanun bi aqiqatihi. Karena kan rumusnya bila ada anak kecil meninggal kekanakan itu kaina di akhirat salah satu jalan kuitannya dapat syafaat. Jalan syafaat itu banyak. Salah satunya memiliki bayi yang meninggal, kekanakan masih meninggal masih halus, nah itu kuitannya bisa dapat syafaat dari sang anak. Salah satu pendapat ulama menyebutkan bayi yang tidak diakikahi bilanya meninggal pas halus, ada kaum memberikan syafaat kepada dua orang tuanya. Ini pendapat salah seorang ulama. Ulama lain bisa lain pulang itu. Nah, tudwa anhu fil yaumis sabi', pada hari ketujuh wa yuhlaqu ra'suhu, rambutnya digundul, wa yusamma ini ya tasmiyah. Sama yusammi ini itu kan menamai, usammi sama yusammi, sama itu kabima sama Allah, nah itu kata kerjanya sama yusammi, menamai. Wa yuzbahu anil ghulam syatan, anak laki-laki 2 kambing, wa anil jariyah syah 1 ekor kambing. Ini riwayat dari Ummu Qarz. Nabi sallallahu alaihi wasallam qol anil ghulam syatani wa anil jariyah syatun. Lawan hadis Aisyah qalat amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyuruh kami an nauqa anil ghulami bi syatain, bakikah gasanan lakian 2 ekong, wa anil jariyati bi syatin, anak perempuan 1 ekor. Nah, ini idealnya. Bilanya duitnya kadeda ya ada kawa. Karena kikah ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah ini ya bilanya kada tegawe ditunda gitu. Apalagi ini berhubungan dengan finansial. Bilanya kawannya bang seikung aja, padahal anak lakian kayak apa? Ya kada apa-apa sebujurannya. Anak ulun bebinian, tapi anak 2 ekong kambing, kada apa-apa lah. Kada apa-apa, silahkan aja. Wa yaumul wiladati ma'dudatun minas sab'ah ala sahih. Wala tafutu, jadi Imam Rafi'illah, wala tafutu bi fawatis sabi'. Secara hadis disuruh hari yang ke-7. Jadi Imam Rafi'i, kesunahan akikah kada hilang bila kelewatan hari ke-7, kawaja hari yang lain. Wa alam anna syata huna kasyati fil udhiyah fi sinni was salamah minal uyub bil qiyasi 'alaiha. Nah, ukuran syah kambing di sini kayak kambing kurban. Umurnya lawan kadeda aibnya. Jadi bilanya menukar kambing gasan akikah, kambingnya telinganya ada kawan. Jadi harus sama-sama sehat kayak itu. Nah, makanya bilanya memesan akikah ini
Amun kawa melihat kambingnya tuh, bilanya ada kawa yang bujur-bujur terpercaya tuh. Karena kan akikah ini nan dibagi yang masak. Kadang ada banyak kambingnya kayak itu. Tinggal mana yang kawa dipertanggungjawabkan. Wa yustahabbu ayyaqula inda dzabhiha, dan disunahkan waktu menyembelih akikah ini membaca bismillah Allahumma minka wa ilaika aqiqatu fulan. Akikah siapa? Nah itu ngarannya. Wa yustahabbu dzabhuha inda tulu'i syamsi, saat terbit matahari disunahkan menyembelih akikah pas terbit matahari. Akikah ini kan bebas, waktunya bebas juga gitu, karena berhubungan lawan kelahiran bayi. Itu bilanya kelewat hari ke-7 menurut Imam Rafi'i tadi, ada bapak ujar Imam Bandaniji Jasidin wa halqu ra'sihi yakunu qabla dzabhi, menggundulnya itu sebelum menyembelih. Itu Jasidin bang lah. Wa yustahabu ayun za'a al-lahmu bila kasri azmin tafa'ulan bisalamati a'dha'il maulud, dan disunahkan, ini berarti idealnya, dicabut dagingnya dipaculi bila kasri azmin, amun kawa tulangnya nggak usah dipatah-patah, harus dihancur. Kenapa gerang? Nah, tafaulan bisalamati a'dha'il maulud, karena tafaul supaya inilah daging tulang kambing ini nak kada hancur, itu tafaulan supaya yang lahir ini anggota tubuhnya selamat juga, kada napa-napa, kada patah tulang itu, kada garing. Nah itu tafaulan, itu maksudnya. Jadi misalnya ada istilah orang tafaulan, dasar ada dalilnya. Ini salah satunya. Kenapa jadi daging kambing itu waktu dipaculi amun kawa jangan menghancur tulangnya. Nah ini salah satu tulisannya, tafaulan bisalamati a'dha'il maulud. Tafaul itu sebuah optimisme, semangat supaya atau mudah-mudahan anggota tubuh si bayi selamat juga itu. Walau kasarahu lam yukrah fi asahil wajin, tapi bilanya tepatah bang dah karena bapak itu, karena ini disunahkan karena bapak, karena entah kehancapan atau inyani hanya aja menggawiakan daging akikah kegencangan albatah tulangnya kayak apa kada bapak. Wa yufarraqu 'alal fuqara wal masakin li ta'udal barakatu 'alal maulud, berarti dipisah fuqara dan masakin supaya berkahnya itu kembali kepada yang lahir. Berarti lah daging akikah itu ada memang dilenakan gasan fuqara lawan masakin, bagusnya kayak itu supaya ada keberkahan. Wa yustahabbu alla yasaddaqa bihi nayyan bal matbuhan 'alal asah. Nah, ini disunahkan, berarti kan wajib. Disunahkan bersedekahnya jangan belum masak, tapi bal matbuhan 'alal asah. Pendapat yang asah disunahkannya itu dagingnya sudah masak. Bilanya ada masak bang, sahja, tapi yang sunahnya dimasak. Wa yustahabbu tabkhuhu bi hulwin 'alal asah, dan disunahkan juga memasaknya itu masak yang manis. Punya ada manis-manisnya. Li minerale kah? Kada lain. Maunya masak dagingnya yang ada manis-manisnya tuh. Kenapa? Nah, ada kenapa pulang? Tafaulan bi halawati akhlaqil maulud,
supaya bayi nang lahir ini akhlaknya manis juga. Nah itu. Nah ini mun bahasanya tuh filosofinya tuh, nah kenapa jadi masaknya harus ini, kenapa jadi tulangnya jangan dipatah. Nah itu sekalinya tafaulannya. Nah dan afdol di sini ayyab'asa bihi matbukhan ilal fuqara. Afdolnya juga dagingnya ini dikirimkan ke orang-orang fakir. Itu disunahkan. Namun sudah membungkus, nyaman tuh dah, tinggal ditandai ya fuqara masakinnya mana, antar. Itu salah satunya. Far'un yustahabbu ayyuhnakal mauludu bi syai'in hulwin li'annahu alaihi salatu wassalam kana yahnik auladal ansar bitamr. Nah disunahkan mentahnik bayi yang hanya lahir itu dengan sesuatu yang manis. Nah bilanya bahari Nabi lawan pembuahan kakanakan ansor itu pakai kurma. Wa yustahabbu ayyuzana fi udhunihi al-yumna wa yuqima fil yusra. Dan disunahkan azan di sebelah kanan, qamat sebelah kiri. Wa akhraj Ibnu Sunni min hadits al-Husain bin Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marfu'an bilafzi man wulida lahu mauludun, siapa yang kelahiran anak fa'adzana fi udhuni al-yumna. Ini hadisnya diriwayatkan Sayyidina Husain. Ya Sayyidin lah. Dari Sayyidina Husain apa ngarannya dari Rasulullah kata. Siapa yang kelahiran anak maka fa'adzana fi udhuni al-yumna, adzanakan sebelah kanan, wa aqama fi udhunihi al-yusra, dan qamat sebelah kiri. Lam yadurrahu sibyan. Nah, maka tidak bisa mencederainya, mengganggunya sibyan. Siapa sibyan itu? Hiya al-jinnatu tabi'ah lil insan. Jadi sibyan itu adalah jin yang mengumpati manusia. Jadi bilanya bayi itu diazanakan sebelah kanan, qamat sebelah kiri, itu menjaga dari jin yang ketujuh mengumpati manusia. Ngarannya sibyan, ngaran jinnya. Jadi ada nang kayak itu. Waqad adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi udhunil Husain hina waladathu Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'adzanakan di telinga Husain waktu Sayyidatuna Fatimah beranak. Nangkai ini ma'adzanakan. Dan apa nih, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kayak itu juga. Sidin ma'adzanakan sebelah kanan, qamat sebelah kiri. Nah itu, ini dalilnya. Kenapa nih binatang banyak menyebut dalil? Berarti di sini banyak perbedaan ulama itu. Yang jelas musannif di sini memadahkan adzan sebelah kanan, qamat sebelah kiri. Nah, lawan juga disunahkan membaca di telinganya lah. Ini punya kada tulis bisa ketingat. Wa inni uidzuha bika dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku berlindung itu dengan engkau dan zuriatnya dari syaitan yang terkutuk. Nah, diazanakan telinga bayi diazanakan itu waliyakuna i'lamuhu bitauhidi awla ma yaqra sam'uh inda qudumihi ila dunya, supaya bayi yang hanya lahir ini pertama didengarnya adalah kata-kata tauhid
yaitu yang Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah, itu pertama didengar. Kama yulaqan inda khurujihi minha, kayak ditalkin waktu keluarnya loh. Walima fi min tardi syaitan anhu, dan azan ini juga mengusir setan. Jadi fadilah azan itu adalah mengusir setan. Bukanya terbirit-birit, memang kayak itu setan yang ada kelihatan nih. Nah, namun setan dari manusianya bisa memakai talimek. Ini yang setan itu pada kelihatan, itu azan. Makanya lah kenapa jadi kebakaran itu disunahkan azan juga. Nah, yaitu salah satunya juga. Jadi azan ini sebetulnya terpakai bukan hanya untuk sholat, untuk yang lahir, meninggal, mengusir setan juga. Doa wa inni u'idzuha bika dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Doa yang disunahkan ini kan dari surah Ali Imran ayat 36. Nah, ini kan bacaan supaya terhindar daripada setan, karena kan bayi itu waktu lahir ke dunia itu kan sudah berada di situasi yang berbeda, asalnya di alam rahim. Nah, di alam rahim, waktu di alam rahim itu belum ada apa-apa lagi, belum ada kisahnya. Keluar ke dunia itu yang menentukan. Makanya ada hadis bayi itu yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidani aw yunassiran aw yubajjisan. Namun orang tuanya lah yang maulah ini jadi agama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi diazanakan waktu lahir supaya bayi yang hanya lahir ini tahu kata-kata tauhid itu yang mana. Dan ini memang ajaran Islam bahwasanya bayi itu adalah peluang bagi orang tuanya gasan mengajarkan bekalnya di kehidupan kelak. Dibacakan doa ini macam-macam itu supaya ada kada kosong, supaya jangan terisi hal-hal yang maksiat. Mulai lahir dibacakan azan. Lalu pangjar bilanya lah bakikahnya selajur bacaran yang lain, berselamatan maulid misalnya, selajur bakikah, kada apa-apa lah, kada ada masalah. Yang penting tadi bilanya anak sesuai yang pendapat di sini, balil afdal ayyab'atsa bihi matbuhan ilal fuqara. Nah, sudah ada disisihakan, dilainakan gasan orang-orang fakir. Dan ini ada terbatas. Nah, misalnya ada pertanyaan, amun masih halus, kada sampat bakikah, kayak apa hukumnya? Jadi akikah ini memang disunahkan itu gasan orang tuanya yang bakikah. Amun pas halus bang kada tegawe, entah belum paham atau duitnya kada ada, sampai ganal kada inget lagi, bolehlah pas ganal bakikah seorang, boleh, kada apa-apa. Bakikah seorang jarang kada apa-apa lah, iya kada apa-apa, boleh hijau. Nah, misalnya lagi, amun bakikah bang selajur kurban, kayak apa hukumnya? Jadi akikah ini kan lawan kurban itu beda waktu pelaksanaan. Kalaunya kurban terbatas di 4 hari, kurban ini terbatas di 4 hari.